Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan kode etik psikologi Yunani dengan kode etik psikologi Indonesia. Yang beranggotakan Sheila Tiffany, Nina Fitriana, Nur Hidayatullah, Devi Hana Masturoh, dan Afifah Rida Putri. Kode etik Asosiasi Psikolog Yunani. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga prestasi profesi psikolog di Yunani dan berkontribusi pada realisasi misinya. Kode ditujukan kepada psikolog apakah mereka mempraktikkan praktik klinis atau melakukan penelitian atau mengajar atau menulis teks konten psikologis. Bab 1 Kewajiban Umum. 1. Menghormati manusia dan hak-haknya, objektivitas, martabat, ketelitian, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, psikolog memastikan bahwa operasi dan perilaku tidak bertentangan dengan sentimen publik. Yang ketiga, melindungi ilmu pengetahuan dan metodenya dari kerusakan opini publik. Yang keempat, mempraktikkan praktik profesional. Yang kelima, jika tidak ada jaminan untuk ketaatan pada suatu istilah atau ketentuan paragraf 1, 2, atau 3, psikolog menahan diri untuk menawarkan jasanya. Yang keenam, keanggotaan Asosiasi Psikolog Yunani tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang. Bab 2 Hubungan dengan rekan kerja. Pertama, penyajian kualifikasi serta kemungkinan indikasi kualifikasi dan spesialisasi psikolog harus sesuai sepenuhnya dengan kenyataan. Yang kedua, pengungkapan status profesi psikolog harus dilakukan sesuai dengan tingkat profesinya. Yang ketiga, upah tidak boleh lebih rendah dari batas yang ditetapkan untuk profesinya. Yang keempat, krisis yang merugikan bagi kolega di depan umum, bahkan tanpa menyebut nama, mengikis profesi dalam hati nurani bersama dan merugikan semua perwakilannya. Yang kelima, ketika klien mencari layanan psikolog, sementara sudah menerima layanan dari ilmuwan lain yang relevan, psikolog memeriksa situasi dan mencari alasan yang membuat klien mencari bantuan tambahan dan mencapai kesepakatan dengan ilmuwan asli. Yang keenam, mereka yang telah berkontribusi pada karya yang diumumkan namanya tergantung kontribusinya. Bab 3. Hubungan dengan perwakilan dari profesi lain. Pertama, psikolog tidak memasuki pekerjaan dan yurisdiksi profesi terkait dengan melebihi pelaksanaan profesinya sendiri. Secara khusus tidak boleh berusaha untuk mendiagnosis atau meresepkan pengobatan. Yang kedua, jika perwakilan dari spesialisasi lain merujuk seseorang ke psikolog, psikolog tersebut harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang merujuk kasus tersebut. Yang ketiga, informasi tentang klien diungkapkan hanya setelah persetujuan dari orang yang menyediakannya. Bab 4. Kaitannya dengan layanan tempat dia bekerja. 1. Psikolog selama menjalankan tindakan profesional, klinis, atau sekolah, dan unit lainnya menjaga kerahasiaan berkaitan dengan unit tersebut. Psikolog yang bekerja di sebuah institusi memberitahu majikannya tentang batasan dan kewajibannya. Dalam hal sebuah institusi menugaskan psikolog untuk melakukan penelitian atau studi, disarankan untuk menentukan terlebih dahulu dengan kesepakatan tertulis khusus. Bab 5. Hubungan dengan pelanggan atau subjek eksperimental. Pertama, psikolog memiliki kewajiban utama terhadap pelanggan untuk menjaga kerahasiaan lengkap tentang segala hal, apa yang terkandung dalam pengetahuan tentang kehidupan pribadi dan tindakannya bahkan jika pelanggan itu sendiri tidak perlu mengumumkannya. Kewajiban yang sama berlaku untuk subjek penelitian, yang anonimitasnya harus dijamin kecuali disepakati lain. Yang kedua, psikolog tidak diperbolehkan menggunakan informasi yang kebetulan diambil dari kliennya untuk tujuan egois. Yang ketiga, dianjurkan agar psikolog tidak merekam, memfilmkan, atau memotret tanpa sepengetahuan kliennya atau subjek penelitian. Yang keempat, psikolog tidak secara sukarela menawarkan jasanya kepada calon klien atau memotivasi siapapun untuk menjalani pemeriksaan psikologis olehnya, bahkan tanpa bayaran. Yang kelima, psikolog tidak boleh menawarkan layanan psikologis kepada orang-orang di lingkungan keluarganya atau kepada orang-orang yang berteman dekat dengannya. Bab 5. Hubungan dengan pelanggan atau subjek eksperimental. 1. Psikolog selama penelitian
menginformasikan penguji tentang aspek penelitian yang mungkin mempengaruhi kesediaan mereka untuk berpartisipasi di dalamnya, dan memberikan penjelasan tentang masalah yang diangkat oleh peserta. Dalam kasus anak-anak atau orang yang tidak dapat memberikan persetujuan mereka, persetujuan dari perwakilan hukum mereka harus dimintakan. Peneliti mengakui hak untuk berpartisipasi dalam subjek penelitian untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. 2. Psikolog selama penelitian mencoba untuk menghindari pemahaman, emosi, atau penderitaan yang berlebihan dari para peserta ujian fisik atau mental, terutama ketika menyangkut anak di bawah umur. Namun, telitilah dengan cermat kemungkinan efek samping jangka panjang pada subjek yang berpartisipasi dalam penelitian dan bertanggung jawab atas efek samping tersebut, dan ditunjukkan mungkin dengan memodifikasi proyek percontohan sejauh mungkin. Perawatan serupa harus dilakukan untuk marmot dalam percobaan yang relevan. 3. Psikolog menghindari pengulangan tes psikologi yang telah dilakukan oleh kolega pada orang yang sama sebelum jangka waktu yang wajar berlalu. Bab 6. Peduli materi psikologis. 1. Tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan tes dengan cara apapun di antara non-spesialis, baik sebagai peredarannya atau sebagai cetak ulang atau deskripsi mereka dalam majalah, publikasi, atau siaran populer, serta penggunaannya untuk tujuan selain penilaian psikologis, karena memakainya dan menjadikannya tidak berguna sebagai instrumen psikometri dalam menjalankan profesinya. Jika dibawa ke perhatian psikolog, pada saat kejadian memiliki fee menginformasikan tanpa penundaan asosiasi. 2. Saat menggunakan tes psikologi, psikolog menghormati hak kliennya untuk mendapatkan penjelasan tentang sifat dan tujuan tes ini. Penjelasan harus dalam bahasa tanpa istilah teknis, yang dapat dipahami peserta ujian tanpa salah tafsir. Jika pengetahuan a priori dari apa yang mengukur tes membatalkan tubuh ini, psikolog dapat memberikan penjelasan serta setelah pemberian tes. Jika status tes memenuhi syarat, kemudian penjelasan diberikan kepada perwakilannya. Bab 6. Peduli materi psikologis. 1. Administrasi, evaluasi, dan interpretasi tes psikologi oleh layanan atau unit yang menggunakan komputer untuk mereka dianggap sebagai aktivitas profesional dan diatur oleh prinsip-prinsip yang relevan yang harus diterapkan oleh kepala unit dan rekan-rekannya. 2. Pengumpulan materi dengan uji kelompok dilakukan oleh peneliti sendiri atau oleh orang lain, tetapi dengan pelatihan khusus yang serupa dan dengan pengawasan dan tanggung jawab pribadi peneliti. 3. Psikolog mengurangi reliabilitas temuan penelitiannya. Jika pada saat yang sama ia tidak menjanjikan data yang akurat dan lengkap tentang metode, sampel, materi, dan kondisi umum penelitian. 6. Dalam hal psikolog perlu memberikan pendapat tertulis. Ia harus menyatakan penerima dan tujuan pemberiannya. 7. Pendapat atau laporan psikologis dikeluarkan oleh psikolog hanya untuk penggunaan profesional dan bukan untuk penggunaan pribadi, dan ditunjukkan hanya kepada orang atau layanan yang kompeten. 8. Pemberitahuan IQ tertulis atau lisan tidak diperbolehkan untuk orang tua, pasien, institusi atau layanan bila Anda tidak memelihara layanan psikologis. Hanya diungkapkan kategori yang pelanggan milik. Biasanya dihindari untuk mengumumkan detail apapun yang mungkin menyebabkan salah tafsir. Bab 7. Pemenuhan ketentuan ini merupakan kewajiban bagi anggota asosiasi. Pengendalian kode adalah pekerjaan Dewan Direksi Asosiasi. Selanjutnya terdapat persamaan kode etik psikologi Yunani dengan kode etik psikologi Indonesia.
Kesamaan yang pertama yaitu menjunjung tinggi penghormatan kepada hak dan martabat manusia, objektivitas, ketelitian, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan umum. Pada Kode Etik Yunani, Bab 1 Nomor 1, dan Kode Etik Indonesia, Bab 1 Pasal 2A. Yang kedua, menjalankan praktik psikolog dengan berdasar pada metode dan teknik ilmiah yang telah ditentukan. Kode Etik Yunani Bab 1 Nomor 4 dan Kode Etik Indonesia Bab 3 Pasal 7. Yang ketiga, mengatur bahwa profesi psikolog tidak digunakan sembarangan, tidak bertentangan dengan UU atau peraturan. Kode Etik Yunani Bab 1 Nomor 6 dan Kode Etik Indonesia Bab 2 Pasal 5 dan Bab 10 Pasal 57. Yang kelima, mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan layanan psikologi, maka harus mendapatkan persetujuan dari klien, psikolog sebelumnya, dan psikolog yang akan dituju. Kode Etik Yunani Bab 3 Nomor 5 dan Kode Etik Indonesia Bab 4 Pasal 22. Yang keenam, apabila ingin melakukan penelitian atau studi, harus mengajukan izin tertulis. Kode Etik Yunani Bab 4 Nomor 3 dan Kode Etik Indonesia Bab 9 Pasal 49. Yang ketujuh, sama-sama mengatur bahwa seorang psikolog tidak boleh melayani keluarganya sendiri. Kode Etik Yunani Bab 5 Nomor 5 dan Kode Etik Indonesia Bab 4 Pasal 16. Selanjutnya, perbedaan Kode Etik Psikologi Yunani dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Terdapat dua perbedaan Kode Etik Psikologi Indonesia dengan Yunani. 1. Pelanggaran isu etika pada psikolog di negara Yunani ditangani oleh Dewan Direksi Asosiasi, sedangkan di Indonesia ditangani oleh Majelis Psikologi Indonesia bersama dengan HIMSI. Yang kedua, psikolog di Yunani tidak boleh menjalankan praktik psikolog dengan sukarela, sedangkan di Indonesia, psikolog harus bekerja dengan sukarela dalam keadaan darurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.